Setelah dinasti Han yang pernah menjadi dinasti yang sangat megah jatuh karena upaya pemberontakan serta perampasan kekuasaan di tahun 220 Masehi, Tiongkok berada pada masa yang paling bergolak sepanjang sejarah. Tiongkok yang tadinya dikenal sebagai kerajaan tengah kini terbagi menjadi 3 negara, Wei di utara, Wu di tenggara, dan Su di barat daya. Peperangan dan perebutan kekuasaan serta pergolakan untuk kelangsungan hidup yang terjadi dalam internal negeri tersebut kemudian dikenal sebagai zaman 3 kerajaan. Banyak sekali cerita baik secara historis maupun fiksi yang telah menuliskan tentang periode yang dramatis ini. Yang paling terkenal adalah roman 3 Negara, sebuah novel yang mengabadikan para jenderal dan negarawan dengan peran sebagai pahlawan yang pemberani ataupun musuh yang berbahaya dari masa itu. Saat beberapa jenderal dan pemimpin saling bersaing untuk menunjukkan kekuasaannya, 3 pemimpin besar segera muncul. Mereka adalah Liu Bei, Cao Cao, dan Sun Quan. Ketiganya merupakan orang-orang dengan karakter yang tangguh, cakap, serta licik. Masing-masing ingin ambisinya terpenuhi. Secara berurutan mereka adalah penguasa negara Su, Wei, dan Wu. Masing-masing berkeinginan untuk menyatukan kekaisaran, menyatukan semua atas pengaturan langit sebagaimana mereka menyebutnya. Dengan bantuan pemikiran-pemikiran yang paling cemerlang dan hati yang gagah berani, ketiga pemimpin ini muncul untuk memimpin dan terlibat dalam kontes epik bagi masa depan Tiongkok. Liu Bei adalah pendiri negara Su. Klaimnya atas tata kekaisaran adalah karena dia merupakan keturunan penguasa Han, dan dengan demikian setidaknya dia bisa melanjutkan warisan dinasti Han. Liu Bei digambarkan sebagai pejuang yang paling layak, memiliki sifat yang sangat mulia dan baik hati, namun kekurangan sumber daya dan tidak memiliki peta kekuatan saingannya. Tetapi karakter Liu Bei yang mulia merupakan magnet tersendiri untuk menarik para pejuang yang paling tak terlupakan dalam novel. Strategi yang luar biasa dari pahlawan yang hampir sempurna. Bersama-sama mereka berhasil mendirikan negara mereka sendiri. Aliansi para pejuang ini dimulai dalam salah satu adegan 3 negara yang paling terkenal, Sumpah Kebun Persik. Liu Bei dan 2 pejuang lainnya yakni Zhang Fei dan Guan Yu bersumpah saling mengangkat saudara. Kami tidak minta dilahirkan pada hari yang sama, tapi kami meminta pada tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama. Kami akan mati bersama. Ikatan persaudaraan ketiga sahabat itu merupakan kekuatan tema yang melatar belakangi seluruh kisah tersebut. Belakangan pengaruh Liu Bei meningkat drastis setelah mendapat bantuan dari ahli strategi Zhuge Liang. Liu Bei berasal dari wilayah Zuo, bagian dari provinsi Yao, memiliki nama panggilan Xuande. Liu Bei adalah seorang ambisius di balik penampilannya yang tenang, penuh karisma dengan postur tubuh tinggi. Secara silsilah, Liu Bei masih memiliki garis keturunan langsung dengan Liu Zhen, salah seorang cucu dari Kaisar Jing, seorang kaisar pendahulu. Karena itu, Liu Bei cukup disegani oleh banyak pihak dan memperoleh banyak pendukung. Bahkan Kaisar Xian menganugerahkan gelar kehormatan kepada Liu Bei sebagai paman kaisar. Liu Bei lahir pada tahun 161 Masehi. Sejarah mencatat nama ayah kandungnya adalah Liu Hong, putra kandung Liu Xiong. Baik Liu Hong maupun Liu Xiong hanyalah pejabat kecil yang bertugas di kota Zuo. Liu Hong wafat ketika Liu Bei masih usia belia. Karena tidak mewariskan kekayaan yang cukup, maka Liu Bei dan ibu kandungnya harus bekerja sebagai penenun dan penjual sandal jerami untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun hidup sederhana, namun tidak menyurutkan ambisinya untuk menjadi orang besar. Berkat bantuan dan dukungan sanak keluarga yang mengenal potensi Liu Bei, pada akhirnya Liu Bei sempat mengenyam pendidikan pada Lu Zi saat berusia 14 tahun. Selama itulah Liu Bei bersahabat dengan Gong Sun Zan yang juga salah satu murid Lu Zi. Pada tahun 184 ketika terjadi pemberontakan Sorban Kuning, Liu Bei berinisiatif menghimpun pasukan milisi asal kota kelahirannya dan lalu bergabung dengan pasukan pemerintahan pusat untuk turut membantu memberantas para pemberontak. Dari situlah kemudian Liu Bei berkenalan dengan Guan Yu dan Zhang Fei. Karena memiliki visi dan misi yang sama, pada akhirnya mereka sepakat untuk bergabung. Atas jasa dan kontribusi Liu Bei dalam memadamkan pemberontakan, ia ditunjuk sebagai kepala daerah Anxi, bagian dari wilayah Zhongshan. Liu Bei memulai karir militernya di bawah komando utama He Jin dalam perwalian Gong Sun Zan sebagai komandan pasukan cadangan dan Bupati Pingyuan. Ia kemudian ditugaskan mendampingi Tian Kai yang dipercaya oleh Gong Sun Zan untuk mengawasi dan mempertahankan beberapa wilayah di Provinsi Qing. Sejak Liu Bei bergabung, Zhao Yun yang kala itu menjadi perwira pasukan Gong Sun Zan ditugaskan untuk mendampingi Liu Bei mempertahankan kota Pingyuan.
dan dari situlah terpinah hubungan persahabatan yang erat antara Liu Bei dengan Zhao Yun, hingga pada akhirnya Zhao Yun memutuskan untuk meninggalkan Gongsun Zan lalu beralih mengabdi pada Liu Bei. Pada tahun 193, Tao Qian, gubernur provinsi Shu, meminta bantuan Liu Bei untuk memperkuat pertahanannya menghadapi agresi militer yang dilancarkan Cao Cao, yang saat itu menjabat sebagai panglima atau pejabat pengawas provinsi Yan. Setelah Cao Cao menarik mundur pasukannya karena Lu Bu telah menduduki beberapa wilayah di provinsi Yan, Tao Qian membujuk Liu Bei untuk menetap di provinsi Shu, yang pada akhirnya disetujui. Pengaruh politik Liu Bei semakin kuat selama menetap di sana, sehingga lambat laun ia memperoleh banyak pendukung dan pengikut, diantaranya klan keluarga Mi yang dipimpin oleh Mi Zhu dan Mi Fang. Salah satu bentuk ikatan hubungan mereka adalah pernikahan Liu Bei dengan adik perempuan dari Mi Zhu. Dengan alasan telah lanjut usia, Tao Qian pernah meminta kesediaan Liu Bei untuk menggantikan dirinya sebagai gubernur yang baru, tetapi Liu Bei menolak. Tak lama setelah Tao Qian wafat pada tahun 194, Liu Bei terpilih sebagai gubernur provinsi Shu setelah mengikuti nasihat dari rekan-rekannya serta mendapat pengakuan dari Yuan Shao. Sekitar tahun 195, Lu Bu meminta perlindungan kepada Liu Bei setelah ia dikalahkan oleh Cao Cao. Setahun kemudian, Yuan Shu, gubernur provinsi Yang, menugaskan Jiling memimpin serangan terhadap wilayah provinsi Shu. Mengetahui hal itu, Liu Bei memimpin sendiri pasukannya menuju daerah yang diserang untuk membendung mereka, serta mempercayakan pertahanan kota Xiapi, pusat pemerintahan provinsi Shu, pada Zhang Fei. Ketika pertempuran berlangsung selama hampir sebulan tanpa hasil, terjadi perselisihan pribadi antara Zhang Fei dengan Cao Bao, mantan pengikut setia Tao Qian, yang menyebabkan tewasnya Cao Bao, sehingga memicu ketegangan di kota Xiapi. Kondisi tersebut memberikan peluang kepada Lu Bu untuk melancarkan penyerangan. Zhang Fei yang tidak menduga serangan itu akhirnya menyerah sehingga Lu Bu berhasil menduduki Xiapi dan menyandera seluruh anggota keluarga Liu Bei beserta pasukannya. Keadaan itu kemudian mengakibatkan perpecahan dalam pasukan Liu Bei karena jatuhnya moral bertempur, sehingga Liu Bei serta sisa kekuatan pasukannya harus menyingkir dan bertahan di daerah Guangling, kemudian ke daerah Haizi. Pada akhirnya Liu Bei harus menyerah kepada Lu Bu karena kondisi pasukan yang sangat memprihatinkan. Lu Bu menerima penyerahan dari Liu Bei dan kemudian membebaskan seluruh tawanan serta sandera setelah Liu Bei bersedia memberikan dukungan kepada Lu Bu untuk membendung pengaruh politik dan agresi Yuan Shu. Kemudian Liu Bei dan seluruh pengikutnya menempati kota Xiaopei serta berupaya kembali memulihkan pertahanan pasukannya secara berkala. Ketika jumlah kekuatan Liu Bei berangsur mencapai 10.000 prajurit, kondisi tersebut kembali mencemaskan Lu Bu sehingga ia kembali melancarkan serangan terhadap pertahanan Liu Bei, yang mengakibatkan Liu Bei dan sisa pasukannya menyingkir ke kota Suchang, pusat pemerintahan Han Timur, untuk meminta pelindungan Cao Cao yang saat itu mendominasi pemerintahan pusat. Kehadiran Liu Bei diterima dengan baik oleh Cao Cao. Setelah memperoleh tambahan jumlah pasukan dan menerima promosi jabatan sebagai gubernur provinsi Yu, Liu Bei kemudian kembali menempati kota Xiaopei dan terus memantau seluruh aktivitas serta sepak terjang Lu Bu. Lu Bu membina kerjasama dengan Yuan Shu sekitar tahun 198. Ia kemudian menugaskan Gao Sun dan Zhang Liao untuk menginvasi kembali pertahanan Liu Bei di Xiaopei. Penyerangan tersebut mendapat respon dari Cao Cao dengan menugaskan Xia Haodun memimpin pasukan untuk membantu Liu Bei, namun Liu Bei tetap saja kembali menelan kekalahan. Tak lama kemudian, Liu Bei turut mendampingi Cao Cao memimpin langsung serangan terhadap pertahanan Lu Bu di kota Xiapi. Setelah melancarkan pengepungan selama 3 bulan terhadap pertahanan kota Xiapi, pada akhirnya Lu Bu beserta seluruh pengikutnya menyerah dan tertangkap. Awalnya Cao Cao hendak mengampuni Lu Bu, namun setelah mempertimbangkan saran dari Liu Bei, pada akhirnya Lu Bu dieksekusi mati. Peristiwa tersebut tercatat dalam kisah pertempuran di Xiapi. Pasca pertempuran itu, Liu Bei beserta seluruh keluarga dan pengikutnya menetap di Suchang, pusat pemerintahan Han Timur, setelah menerima anugerah gelar Paman Kaisar dari Kaisar Xian. Karena pengaruh dan kekuatan politik Cao Cao semakin meresahkan dalam pemerintahan pusat, maka Liu Bei berkonspirasi dengan beberapa pejabat istana yang setia pada kaisar untuk merencanakan pembunuhan terhadap Cao Cao. Hal ini mengakibatkan Liu Bei sendiri menjadi khawatir dengan keselamatan diri dan seluruh anggota keluarganya, sehingga ia pun berencana untuk meninggalkan kota Suchang agar terbebas dari jangkauan Cao Cao. Kesempatan itu datang pada tahun 199 ketika Liu Bei mendengar kabar rencana Yuan Shu untuk menyingkir ke provinsi Qing demi meminta pelindungan pada Yuan Shao.
Liu Bei segera mencoba siasatnya dengan mengajukan diri memimpin penghadangan perjalanan Yuan Shu, dan Cao Cao menyetujui usulannya tanpa menaruh kecurigaan. Tak lama setelah Liu Bei dan pengikutnya telah jauh meninggalkan kota Suchang, Cao Cao baru menyadari bahwa ia telah diperdaya setelah menyimak peringatan Cheng Yu, salah seorang ahli strateginya. Penghadangan yang dipimpin Liu Bei tersebut berhasil mendesak Yuan Shu untuk kembali ke kota Shaochun. Namun di tengah perjalanan kembali ke Suchang, konvoi pasukan Liu Bei memilih rute perjalanan berbeda menuju ke wilayah provinsi Shu. Pada akhirnya Liu Bei berhasil menduduki kembali kota Xiapi setelah menyingkirkan Che Zhao, gubernur provinsi Shu yang baru dilantik Cao Cao. Guan Yu dipercaya untuk mempertahankan kota Xiapi, sedangkan Liu Bei menempati kembali kota Xiaopei. Beberapa lama kemudian, konspirasi rencana pembunuhan terhadap Cao Cao akhirnya terbongkar, di mana seluruh pejabat yang terlibat ditangkap dan dihukum mati. Liu Bei serta keluarganya berhasil luput karena berada jauh dari jangkauan Cao Cao. Pada tahun yang sama, perhatian Cao Cao sedang terpusat pada kondisi pertahanan di daerah Guandu dan sekitarnya, sehubungan dengan manuver pergerakan pasukan Yuan Shao. Karena hal itu, maka Cao Cao hanya menugaskan Liu Dai dan Wang Zhang untuk memimpin serangan terhadap Liu Bei di provinsi Shu, sehingga agresi tersebut berhasil dipatahkan. Melihat pergerakan pasukan Yuan Shao belum menunjukkan ancaman yang serius, Cao Cao memutuskan untuk memimpin langsung serangan terhadap pertahanan Liu Bei dahulu. Liu Bei lalu mengutus Sun Qian untuk menyampaikan pesan pada Yuan Shao agar segera memulai serangan secara menyeluruh terhadap pertahanan Cao Cao. Namun Yuan Shao hanya menugaskan sejumlah kecil pasukan dan mengirim sejumlah pasukan kavaleri untuk memperkuat pertahanan Liu Bei. Setelah terkepung oleh pasukan Cao Cao, pada akhirnya Liu Bei menyerah dan menyingkir ke wilayah otoritas Yuan Shao untuk mencari pelindungan. Sedangkan Guan Yu tertangkap oleh pasukan Cao Cao tak lama setelah jatuhnya pertahanan kota Xiapi. Selama berlindung, Liu Bei mendampingi Yuan Shao menghadapi Cao Cao dalam pertempuran Boma, di mana kala itu hubungan Liu Bei dan Yuan Shao sempat menegang setelah Yan Liang, salah satu komandan pasukan andalan Yuan Shao, tewas terbunuh oleh Guan Yu, yang kala itu harus berpihak pada Cao Cao sebagai tahanannya. Peristiwa itu membuat Liu Bei berencana meninggalkan Yuan Shao. Saat mendengar kabar bahwa Liu Pi, salah seorang mantan pemimpin pemberontakan Sorban Kuning, sedang memimpin pemberontakan di wilayah Runan, Liu Bei mengusulkan agar Yuan Shao mengirimkan sejumlah pasukan untuk membantu Liu Pi sebagai siasat mengalihkan perhatian Cao Cao. Usulan Liu Bei diterima Yuan Shao yang kemudian mengizinkannya memimpin aksi tersebut. Setelah bergabung, mereka bergerak ke kota Suchang. Namun upaya itu bisa diantisipasi Cao Ren, salah seorang jenderal andalan Cao Cao, di mana gabungan pasukan Liu Bei dan Liu Pi berhasil dipukul mundur di daerah Yinjiang. Peristiwa tersebut menyebabkan gugurnya Liu Pi, sedangkan Liu Bei harus menarik mundur sisa pasukannya kembali ke barak utama pasukan Yuan Shao di daerah Yangwu. Yuan Shao akhirnya bersedia bekerja sama dengan Liu Biao, gubernur provinsi Jing, untuk menghadapi Cao Cao. Setelah ia mempertimbangkan usulan Liu Bei, kemudian Liu Bei ditugaskan memimpin kembali agresi militer terhadap kota Runan. Pada akhirnya wilayah Runan berhasil diduduki olehnya setelah mengalahkan Caiyang. Tercatat bahwa Caiyang gugur dalam pertempuran tersebut. Pada tahun 201, Cao Cao melanjutkan serangan terhadap posisi pertahanan Liu Bei tak lama setelah menundukkan Yuan Shao dalam pertempuran Guandu. Liu Bei harus kembali menelan kekalahan dan menyerahkan otoritas wilayah Runan pada Cao Cao setelah terkepung. Kemudian Liu Bei menyingkir ke wilayah provinsi Jing untuk berlindung pada Liu Biao. Kedatangan Liu Bei diterima dengan baik dan diizinkan menetap sementara di kota Xinye. Seiring waktu, popularitas dan pengaruh politik Liu Bei di sana semakin meningkat. Hal ini menimbulkan kecemasan Liu Biao. Suatu hari Liu Bei menerima kunjungan Su Su yang bermaksud untuk mengajukan penawaran mengabdi dan bergabung dengan Liu Bei. Dalam catatan sejarah, Su Su sempat merekomendasikan Zhuge Liang sebagai salah seorang bertalenta tinggi yang patut mendampingi Liu Bei. Di sisi lain, Liu Biao bersiasat untuk menekan popularitas Liu Bei dengan menugaskannya memimpin inspeksi langsung ke sejumlah daerah perbatasan wilayah di utara yang berbatasan dengan otoritas wilayah Cao Cao. Saat itu Cao Cao yang sedang memimpin langsung agresi militer terhadap sisa kekuatan keluarga Yuan, lalu menanggapi inspeksi yang dilakukan Liu Bei dengan menugaskan Xia Haodun, Li Dan dan Yu Jin menuju daerah Bowang. Liu Bei pun segera menanggapi dengan melancarkan siasat menjebak dan memecah barisan pasukan musuh. Dalam peristiwa tersebut, Zhao Yun berhasil menangkap Xia Haolan, salah satu perwira pasukan Cao Cao. Awalnya Liu Bei hendak mengeksekusi mati Xia Haolan, tetapi keputusan itu dibatalkan setelah mempertimbangkan himbauan dan pembelaan dari Zhao Yun. Seluruh peristiwa tersebut tercatat dalam kisah pertempuran Bowang.
Liu Bei segera mengunjungi Sima Hui, tokoh cendekiawan terkenal pada masa itu, dengan tujuan mencari petunjuk. Dalam kunjungan tersebut, Sima Hui merekomendasikan Zhuge Liang dan Pang Tong yang dipercaya dapat membantu Liu Bei mewujudkan visi memulihkan kembali kondisi pemerintahan Han yang terpuruk. Setelah mengingat pesan dari Su Su bahwa Wolong, julukan dari Zhuge Liang, hanyalah bersedia dikunjungi, maka Liu Bei akhirnya mendatangi kediamannya di daerah Longzong. Legenda mencatat, setelah dibayar dengan 3 kali kunjungan, pada akhirnya Zhuge Liang bersedia mengabdi sebagai pejabat penasehat. Dalam salah satu kunjungan pada tahun 207, Zhuge Liang menyampaikan ide Longzong Plan kepada Liu Bei. Pasca kematian Liu Biao pada tahun 208, posisi sebagai gubernur provinsi Jing digantikan oleh Liu Chong, putra bungsunya. Namun Liu Chong menyerah tanpa perlawanan pada Cao Cao tak lama setelah Cao Cao menggelar kampanye militer untuk penyatuan seluruh wilayah selatan Tiongkok dengan atas nama Kaisar Xian. Ketika mendengar penyerahan Liu Chong serta kedatangan Cao Cao, Liu Bei segera meninggalkan kota Fan untuk menyingkir ke wilayah Jiangling bersama seluruh pengikutnya. Sebelum itu, Liu Bei sempat singgah di Xiangyang untuk menemui Liu Chong, tetapi Liu Chong menolak untuk bertemu. Saat Cao Cao mengetahui posisi Liu Bei menuju Jiangling, ia segera memimpin langsung sekitar 5.000 pasukan kavaleri untuk mengejar iringan konvoi Liu Bei. Karena pergerakan konvoi yang sangat lambat, para pengikut menjadi khawatir dan menghimbau agar Liu Bei segera meninggalkan rombongan supaya bisa lolos dari pengejaran pasukan Cao Cao. Tetapi Liu Bei menolak. Sebagai gantinya, Liu Bei menugaskan Guan Yu untuk mengawal konvoi melalui jalur sungai Han. Pada akhirnya pasukan Cao Cao berhasil menyusul dan melakukan penghadangan di daerah Changban. Penyergapan tersebut menyebabkan kekalahan dan jatuh banyak korban jiwa. Bahkan sebagian anggota keluarga Liu Bei harus terpisah dari iringan konvoi. Pada saat itu kesetiaan Zhao Yun teruji. Saat ia mengetahui bahwa Nyonya Gan dan Liu Shan, istri dan putra sulung Liu Bei terpisah dari iringan konvoi, Zhao Yun segera memimpin sejumlah pasukan kembali ke lokasi kekacauan untuk mencari keberadaan mereka. Beberapa pengikut Liu Bei yang meragukan kesetiaan Zhao Yun yakin bahwa ia telah membelot ke pihak Cao Cao. Namun Liu Bei menepis dugaan tersebut dengan keyakinan penuh, dan akhirnya terjawab benar setelah Zhao Yun berhasil kembali ke barak pengungsi beserta dengan Nyonya Gan dan Liu Shan. Dalam novel Tiga Negara, peristiwa ini dikisahkan lebih dramatis. Saat Zhao Yun sampai di sana untuk menyelamatkan mereka, istri Liu Bei tidak mau membebani Zhao Yun. Karena jalan kembalinya sangat berbahaya, maka Zhao Yun membawa sendiri anak Liu Bei dengan mengendarai kudanya dan menerobos kepungan pasukan Cao Cao yang jumlahnya sangat banyak seorang diri. Dengan berani, Zhao Yun mempertaruhkan nyawanya selama perjalanan. Setelah iringan konvoi pengungsi yang dikawal Liu Bei menyeberangi sungai Han dan bergabung kembali dengan Guan Yu di daerah Hanjin, mereka disambut baik oleh Liu Qi, putra sulung Liu Biao, yang saat itu menjabat sebagai kepala wilayah Jiangxia. Setelah itu Liu Bei melanjutkan perjalanan ke daerah yang lebih aman di kota Xiakao. Ketika mendengar Liu Bei sedang berlindung di Xiakao, Lu Su, ahli strategi pemerintahan otonomi Wu, memutuskan untuk mengunjunginya. Liu Bei akhirnya mempertimbangkan usul dan saran dari Lu Su, serta mengutus Zhuge Liang sebagai duta untuk bertemu Sun Quan, penguasa otonomi Wu, dengan tujuan berkoalisi untuk membendung agresi militer Cao Cao. Meski sempat melalui perdebatan hebat antara para pejabat pemerintahan otonomi Wu, pada akhirnya Sun Quan memutuskan untuk bekerja sama dengan Liu Bei, serta menunjuk Zhao Yu sebagai panglima utama untuk membendung invasi Cao Cao di sekitar daerah Chibi. Cao Cao akhirnya harus menerima kekalahan telak dalam pertempuran Chibi. Akibatnya ia harus mundur kembali ke Suchang. Ketika berlangsungnya pertempuran Jiangling, Liu Bei memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menduduki 4 wilayah di selatan provinsi Jing dan memilih kota Gong'an sebagai pusat pemerintahannya. Kekuatan pasukan Liu Bei semakin bertambah setelah Lei Zhu, salah seorang mantan komandan pemberontak asal wilayah Lujiang, bersedia untuk bergabung. Liu Bei lalu merekomendasikan Liu Qi pada Sun Quan untuk ditunjuk sebagai panglima wilayah provinsi Jing. Namun tak lama berselang, Liu Qi wafat karena sakit. Pasca Zhao Yu wafat pada tahun 210, Lu Su mengambil alih tugas dan wewenangnya. Lu Su lalu memindahkan pusat komando pasukan Wu ke kota Lukao. Setelah Sun Quan menyetujui usulannya untuk meminjamkan otoritas seluruh wilayah Nan pada Liu Bei, dengan pertimbangan bahwa pengaruh politik Liu Bei di provinsi Jing jauh lebih dominan daripada Sun Quan. Sejak saat itu Liu Bei resmi mengukuhkan dirinya sebagai gubernur untuk seluruh wilayah provinsi Jing, terkecuali Jiangxia. Untuk mempererat hubungan kerjasama, Liu Bei kemudian menikah dengan Sun Shangxiang, adik perempuan Sun Quan. Beberapa saat setelah itu, Lu Su merekomendasikan Pang Tong sebagai seorang yang berbakat dan talenta tinggi pada Liu Bei.
Setelah mempertimbangkan himbauan Zhuge Liang, pada akhirnya Liu Bei menerima dan menunjuk Pang Tong sebagai penasehat militer. Pada tahun 212, Liu Bei didampingi Pang Tong memimpin sejumlah pasukan menuju wilayah Provinsi Yi setelah menyerahkan pengawasan pemerintahan Provinsi Jing pada Guan Yu dengan dibantu Zhuge Liang dan Zhao Yun. Tak lama setelah berakhirnya perjamuan dengan Liu Zhang, gubernur Provinsi Yi, Pang Tong segera mengajukan 3 usulan pada Liu Bei sebagai strategi untuk menduduki wilayah Provinsi Yi. Pada akhirnya Liu Bei memilih salah satu dari usulan tersebut dan lalu menggerakkan seluruh pasukannya menuju Jiameng. Tujuannya membangun dukungan dari daerah sekitar untuk persiapan agresi militer terhadap wilayah Provinsi Yi. Saat terdengar kabar bahwa Cao Cao sedang menyerang pertahanan Sun Quan, Liu Bei memanfaatkan kondisi tersebut sebagai siasat untuk memulai agresi militer terhadap wilayah Provinsi Yi dengan menuntut pengiriman tambahan pasukan serta logistik kepada Liu Zhang untuk mendukung penyerangan terhadap pertahanan Cao Cao sebagai pengalih perhatian dan memperkuat pertahanan di Provinsi Jing. Namun Liu Zhang hanya memenuhi setengah dari jumlah dukungan yang disepakati, sehingga hal tersebut menjadi alasan Liu Bei untuk menyerang posisi Liu Zhang pada tahun 212. Pertempuran terus berlanjut sampai tahun 213, di mana hampir seluruh pertempuran dimenangkan dengan mudah oleh Liu Bei setelah menerapkan siasat membeli kesetiaan pasukan musuh. Namun siasat ini tidak berdampak mulus pada saat menduduki kota Luo yang dipertahankan oleh Liu Sun, putra sulung Liu Zhang, Zhang Ren, Liu Gui, dan Ling Bao. Bahkan Liu Bei harus meminta tambahan pasukan dari Provinsi Jing. Tak lama setelah gugurnya Pang Tong di tengah pertempuran, pada musim panas tahun 214, kota Luo berhasil diduduki oleh pasukan Liu Bei. Bantuan pasukan yang dipimpin Zhuge Liang, Zhang Fei, dan Zhao Yun akhirnya tiba di Provinsi Yi. Tak lama kemudian Liu Bei menggerakkan seluruh kekuatan pasukannya untuk melancarkan pengepungan terhadap Liu Zhang yang bertahan di balik benteng kota Chengdu. Pengepungan terjadi selama beberapa bulan, hingga pada akhirnya Liu Zhang menyerah setelah mendengar kabar bahwa Ma Chao dan pasukannya telah tiba di sisi utara kota untuk bergabung dengan Liu Bei. Setelah penyerahan Liu Zhang, pada tahun 215, Liu Bei mengukuhkan diri sebagai gubernur Provinsi Yi yang baru. Sun Quan yang mendengar berita tersebut segera mengutus Lu Su untuk meminta kesediaan Liu Bei mengembalikan otoritas wilayah Nan, namun diabaikan oleh Liu Bei. Sebagai tanggapan, Sun Quan mengirim Lu Meng dan Ling Tong untuk menduduki 3 wilayah di selatan Provinsi Jing, meliputi Changsha, Lingling, dan Guiyang. Guan Yu menanggapi invasi tersebut dengan memimpin sejumlah pasukan menuju ke selatan. Namun Sun Quan telah mengantisipasi hal tersebut dengan menugaskan Lu Su serta Gan Ning untuk memimpin penghadangan di daerah Yiyang. Saat mengetahui itu, Liu Bei lalu memimpin langsung bantuan pasukan menuju kota Gong'an. Ketika pertempuran akan berlangsung, Liu Bei mendapat kabar bahwa Cao Cao sedang menginvasi wilayah Hanzhong. Karena khawatir dengan kondisi tersebut, akhirnya Liu Bei membuat kesepakatan baru dengan Sun Quan. Kesepakatan tersebut mencakup kesediaan Liu Bei melepas otoritas wilayah Changsha untuk pembagian wilayah Provinsi Jing. Namun Sun Quan harus menyerang kota Hefei untuk mengalihkan perhatian Cao Cao, serta mengembalikan wilayah Lingling pada Liu Bei. Pada akhirnya kedua belah pihak sepakat dan menarik mundur seluruh pasukan. Pada tahun 217, setelah mendapat rancangan strategi dari Fa Zheng, Liu Bei mengawali agresi militer ke wilayah Hanzhong dengan memimpin sejumlah besar pasukan menuju pelintasan Yangping. Zhang Fei dan Ma Chao ditugaskan untuk memimpin sejumlah pasukan terpisah ke wilayah Wudu untuk mengalihkan perhatian Xia Haoyuan yang saat itu ditunjuk oleh Cao Cao menjabat sebagai komandan utama. Pada agresi militer tersebut tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Bahkan laju pergerakan pasukan Liu Bei cenderung terhambat setelah dipukul mundur oleh pasukan yang dipimpin Su Huang. Tak lama berselang, Zhang Fei dan Ma Chao harus menarik mundur pasukannya dari wilayah Wudu. Kondisi pertempuran yang berkepanjangan tersebut menuntut Liu Bei mengirim pesan berisikan perintah kepada Zhuge Liang untuk mengatur pengiriman tambahan pasukan dan logistik. Tak lama kemudian, Liu Bei menggerakkan seluruh kekuatan pasukannya menyeberangi sungai Mian dengan tujuan menerobos batas wilayah Hanzhong lebih jauh dengan melintasi perbukitan dan lalu mendirikan barak di perbukitan Dingjun. Liu Bei segera menugaskan sejumlah pasukan untuk melancarkan serangan api atau membakar pagar pertahanan barak pasukan Xia Haoyuan pada saat malam. Akibat serangan tersebut, Xia Haoyuan segera menugaskan Zhang He untuk memimpin pertahanan pada sisi barat. Liu Bei kemudian membawa pasukannya untuk menyerang secara frontal ke sisi timur dan mendesak pertahanan Zhang He, sehingga Xia Haoyuan harus mengirim sebagian pasukannya untuk memperkuat pertahanan Zhang He.
Mengetahui musuh telah masuk perangkap, Liu Bei segera menugaskan Huang Zhong untuk menyerang terhadap posisi pertahanan Xia Haoyuan dan meraih kemenangan mutlak. Peristiwa tersebut mengakibatkan Xia Haoyuan dan putranya gugur dalam pertempuran, sedangkan Zhang He dan sisa pasukannya harus menyingkir dan bertahan di sisi utara Sungai Han. Seluruh kejadian tersebut dikenal dengan pertempuran Bukit Dingjun. Pada tahun 219, Cao Cao menanggapi berita gugurnya Xia Haoyuan dengan memimpin sejumlah besar pasukan menuju Lembah Xi, di mana Liu Bei memerintahkan pasukannya untuk mempertahankan seluruh lokasi strategis yang menghubungi kota Chang'an dengan wilayah Hanzhong. Liu Bei menerapkan siasat bertahan dengan tidak menanggapi pertempuran secara terbuka, sehingga kondisi tersebut menimbulkan kejenuhan dan keletihan pasukan Cao Cao. Seiring semakin menipisnya pasukan logistik, pada akhirnya Cao Cao memutuskan untuk menyerahkan otoritas wilayah Hanzhong pada Liu Bei. Dengan keberhasilannya menduduki wilayah Hanzhong, Liu Bei lalu mengukuhkan diri sebagai penguasa Hanzhong dengan gelar Raja dari Hanzhong, di mana penobatan tersebut adalah sebagai reaksi politik setelah Cao Cao menerima penobatan gelar bangsawan Raja dari Wei dari Kaisar Xian. Liu Bei juga memberikan promosi jabatan atas kontribusi dan pengabdian sejumliah pengikut setianya. Pada penghujung tahun 220, ketika Guan Yu memimpin agresi militer terhadap kota Fan yang dipertahankan Cao Ren, Sima Yi mengajukan siasat kepada Cao Cao untuk memanfaatkan kondisi ketegangan politik antara Sun Quan dengan Liu Bei. Kemudian Cao Cao mengirimkan pesan kepada Sun Quan yang menjanjikan pengakuan kedaulatan pemerintahan otonomi Wu jika Sun Quan bersedia bekerja sama dengan melancarkan serangan terhadap posisi Guan Yu dari belakang. Setelah mempertimbangkan saran dari penasehatnya, pada akhirnya Sun Quan menugaskan Lu Meng dan Lu Xun untuk menginvasi wilayah provinsi Jing dengan menduduki kota Jiangling dan Gong'an tanpa sepengetahuan Guan Yu. Guan Yu mengakhiri pengepungannya terhadap kota Fan setelah dikalahkan oleh pasukan Su Huang, dan kemudian menyingkir ke kota Mai setelah mengetahui bahwa pertahanan Jiangling dan Gong'an telah jatuh ke tangan Lu Meng. Pada akhirnya Guan Yu dan seluruh pengikut setianya tertangkap oleh pasukan Wu saat berupaya menerobos pengepungan. Mereka kemudian dieksekusi mati di daerah Lingzhou. Berita tersebut telah memicu kemurkaan Liu Bei dengan menyatakan kondisi perang terhadap Sun Quan, pemerintahan otonomi Wu. Namun keputusan tersebut ditangguhkan setelah Liu Bei mempertimbangkan saran dan nasihat dari para pejabat setianya. Pada tahun 221, Liu Bei resmi mendirikan negara Shuhan sebagai legitimasi pemerintahan Han yang resmi dengan pusat pemerintahan di kota Chengdu. Tak lama setelah Cao Cao mendirikan negara Cao Wei pada tahun 220. Sebagai kaisar pertama, Liu Bei menobatkan Liu Shan untuk menjadi calon penerus tahta. Berita kematian Zhang Fei telah memprovokasi Liu Bei untuk melancarkan agresi terhadap Sun Quan, meskipun Zhao Yun telah berupaya menasihati Liu Bei untuk membatalkan keputusannya. Karena dinilai sebagai penghalang, Zhao Yun tidak diikut sertakan dalam agresi militer tersebut. Ia ditugaskan untuk tinggal dan menjaga daerah Jiangzhou. Pada musim gugur tahun 221, Liu Bei memimpin langsung sejumlah besar pasukan dari kota Chengdu menuju ke wilayah provinsi Jing. Ia mempercayakan seluruh urusan pemerintahan kepada Zhuge Liang. Pada awal agresi, Liu Bei berhasil menduduki daerah Wuxia dan meraih dukungan dari suku minoritas asal daerah Wuxi yang dipimpin Samoke. Kemenangan terus berlanjut sampai daerah Jigui, Jianping, Liangping, Lianwei hingga perbatasan Yiling yang menyebabkan pasukan Wu harus mundur dan bertahan penuh. Kondisi tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Sun Quan yang lalu menunjuk Lu Xun sebagai panglima utama untuk memimpin seluruh pasukan Wu dan membendung Liu Bei. Lu Xun menerapkan strategi bertahan dengan menghindari pertempuran langsung secara terbuka. Siasat Lu Xun tersebut menyebabkan ritme pertempuran berjalan lambat dan berkepanjangan hingga 7 bulan lamanya, sehingga berdampak pada merosotnya moral tempur pasukan Liu Bei. Liu Bei berusaha mengakhiri kondisi tersebut dengan berulang kali melancarkan provokasi untuk memancing pasukan Lu Xun terlibat dalam pertempuran terbuka, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Sesuai prediksi Lu Xun, di mana sebagian besar pasukan Liu Bei semakin melemah oleh karena keletihan, serangan wabah, dan keterbatasan pasukan logistik. Untuk mengatasi itu, Liu Bei memindahkan lokasi barak pasukan ke lokasi yang penuh pepohonan dan ilalang. Lu Xun yang melihat peluang baik akhirnya mengerahkan seluruh kekuatan pasukan Wu untuk melancarkan serangan penuh terhadap posisi pasukan Liu Bei setelah terlebih dahulu menghanguskan sebagian besar barak pasukan Liu Bei dengan serangan api. Serangan itu mengakibatkan gugurnya banyak pengikut Liu Bei serta sebagian besar jumlah pasukan Liu Bei dipaksa untuk menyerah.
Akhirnya Liu Bei dan sisa pasukannya harus mundur dan menyingkir hingga ke kota Yong'an. Pasukan Wu akhirnya mengakhiri pengejarannya setelah bantuan pasukan yang dipimpin Zhao Yun dari Jingzhou tiba di Yong'an. Zhao Yun lalu mengawal Liu Bei hingga ke lokasi yang lebih aman di kota Baidi. Seluruh peristiwa keberhasilan Lu Xun membendung agresi militer Liu Bei tersebut dikenal juga dengan kisah pertempuran Xiaoting. Ketika Cao Pi telah mengirimkan sejumlah pasukan untuk melancarkan agresi militer terhadap kota Jiangling, Liu Bei lalu mengirim pesan pada Lu Xun yang berisi ancaman akan melancarkan kembali agresi militer ke provinsi Jing dalam waktu dekat. Namun ancaman tersebut tidak membuyarkan perhatian Lu Xun terhadap ancaman sesungguhnya yang sedang berlangsung dari negara Cao Wei. Karena Lu Xun yakin bahwa kekuatan pasukan negara Shu Han belum pulih pasca pertempuran Xiaoting. Kondisi kesehatan Liu Bei semakin memburuk selama berada di kota Baidi. Ketika Zhuge Liang dan beberapa pejabat tinggi negara Shu Han datang untuk menghadap Liu Bei pada saat menjelang akhir hayatnya. Kemudian Liu Bei menunjuk Zhuge Liang dan Lian sebagai wali raja untuk mendampingi Liu Shan menjalankan pemerintahan negara, serta menyampaikan amanat terakhirnya pada Zhuge Liang untuk memulihkan kembali legitimasi pemerintahan Han yang baru. Pada musim panas tahun 223, Liu Bei wafat di kota Baidi dalam usia 62 tahun. Ia dimakamkan di daerah Huiling. Liu Shan kemudian menganugerahkan gelar kehormatan Zhao Li kepada Liu Bei sebagai penghormatan khusus untuk dikenang. Legenda mencatat bahwa Liu Bei adalah sosok penguasa yang idealis jika dibandingkan dengan Cao Cao ataupun Sun Quan. Hal ini karena ia memiliki visi dan misi yang tulus serta mulia dalam memulihkan kembali kejayaan pemerintahan Han.